Siang dan Shalom. Perkenalkan, nama saya Detris Putri Saldo, kelas F Teologi. Tugas ini adalah tugas khotbah untuk mata kuliah homiletika. Ya, baik. Sebelum memulai kesemuanya itu, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk perlindungan-Mu kepada kami semua. Terima kasih untuk kasih karunia yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Kuasai hati kami ya Tuhan, agar firman-Mu dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Berkati pula hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu ya Tuhan, agar bisa berkata-kata sesuai dengan seturut dan kehendak-Mu. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami. Amin. Baik, pembacaan kita pada saat ini terdapat dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18. 2 Petrus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Hari Tuhan. Saudara-saudara kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan, supaya kamu mengingat akan perkataan yang dahulu telah diucapkan oleh nabi-nabi kudus, dan mengingat akan perintah Tuhan dan juru selamat yang telah disampaikan oleh rasul-rasul-Mu kepadamu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba sama seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya kita menantikan langit dan yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam pendamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh keselamatan, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat dan dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, dari keseluruhan pembacaan kita yang terdapat dalam
2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18 diberikan satu tema, yaitu menantikan Tuhan dalam kebenaran. Jika kita berbicara kata menanti, pasti yang terbesit dalam pikiran kita adalah kata menunggu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa menanti adalah menunggu atau menantikan seseorang yang akan datang. Menantikan seseorang yang datang. Menanti atau menunggu adalah kegiatan yang hampir seluruh di dunia ini melakukannya, dan hampir seluruhnya itu juga mereka membenci hal tersebut. Mengapa demikian? Karena jika seseorang menunggu dalam kurun yang waktu cukup lama sampai berjam-jam, mereka pasti akan merasa jenuh, bosan, dan risau. Seakan-akan mereka bertanya-tanya, apakah yang saya tunggu ini pasti atau tidak? Maka dari itu, jika kita mulai risau dalam penantian kita itu, pasti yang kita lakukan adalah menyudahi kegiatan tersebut atau meninggalkan kegiatan tersebut. Hal yang sama pun dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu, di mana dalam pembacaan kita, yaitu 2 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai 18 dijelaskan bahwa mereka menantikan janji, yaitu janji di mana kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. Orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu menantikan hal tersebut. Mereka menjadi risau, gelisah, bosan. Mereka bertanya-tanya, apakah hal ini betul-betul terjadi? Apakah betul-betul Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya? Tetapi untuk menyudahi kerisauan yang dialami oleh orang-orang Kristen mula-mula pada saat itu, Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa dalam seperti yang dikatakan dalam 2 Petrus 3 ayat 8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Artinya bahwa masalah waktu bagi Tuhan tidaklah menjadi masalah. Yang pasti bahwa kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya sudah pasti dan pasti tidak akan dapat diragukan. Kedatangan Tuhan pasti akan datang dan tidak dapat diragukan. Karena itu telah tertulis dalam firman Tuhan bahwa Tuhan akan datang untuk yang kedua kalinya. Ya. Dengan kesempatan yang diberikan Tuhan kepada mereka, Petrus kembali mengingatkan mereka bahwa untuk mereka bertobat, mereka memperbaiki diri mereka supaya mereka hidup dalam kebenaran akan firman Tuhan. Mereka tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah terhadap mereka, sehingga itu melalui kesempatan itu Petrus menegaskan kembali kepada mereka untuk berbuat baik dan tetap bertobat dan hidup dalam kebenaran firman Allah. Dalam konteks kehidupan kita zaman sekarang, bahwa dalam masa-masa kita menantikan Tuhan untuk yang kedua kalinya, Tuhan memberikan kita kesempatan untuk membenahi diri kita. Tuhan memberikan kesempatan untuk kita untuk bertobat dan tidak melakukan dosa. Tetapi sejauh mata memandang dari zaman dulu sampai sekarang, seakan-akan hal-hal tersebut kita lupakan. Kita menjadi lalai, kita menjadi berbuat dosa. Orang-orang berpikir bahwa saya hari ini melakukan dosa, mungkin besok saya sudah bisa bertobat, dan besoknya lagi saya melakukan dosa, besoknya lagi saya akan bertobat. Tidak. Hal-hal seperti itu yang tidak dikehendaki Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kepada kita dalam masa penantian bahwa kita harus hidup menurut kebenaran akan Tuhan, hidup bertobat dan hidup selaras sejalan dan selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kita tidak melakukan hal-hal yang membuat Tuhan marah terhadap kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang sama dikasihi Tuhan, tetaplah hidup dalam berpegang akan kebenaran firman Tuhan. Tetaplah berbuat
hal-hal yang tidak membuat Tuhan marah kepada kita, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada pada kita, karena Tuhan memberikan kesempatan kepada kita, satu kesempatan dalam masa penantian mereka, dalam masa penantian Tuhan, untuk kita tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus dapat membantu kita untuk memahami setiap firman yang disampaikan kepada kita. Amin firman Tuhan.